Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai perbandingan prediksi harga penerbangan dengan metode regresi linear dan metode random forest regressor. Kami merupakan kelompok 2 dari mentor Karusnanda Farhan yang beranggotakan Aulia Anissa Puji Rahayu, Eklesia Anggito Siagian, Putu Ayu Intan Widyasari, dan saya sendiri Wulan Syahrani. Data merupakan aset berharga di era digital saat ini. Analisis data dan memperoleh wawasan yang berguna memberikan keunggulan kompetitif. Ilmu data dan analisis berkembang pesat dengan kombinasi statistik, pemrograman, dan keahlian. Revolusi digital mempengaruhi cara bisnis mengelola dan menggunakan data. Tantangan terbesar adalah memproses dan menganalisis data ini. Laporan ini merupakan bagian dari program data science dan analis oleh Celeret School. Ilmu data telah membawa perubahan di berbagai industri seperti keuangan, kesehatan, dan retail. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dataset pemesanan penerbangan yang diperoleh dari situs Easy My Trip dan melakukan uji hipotesis statistik. Easy My Trip merupakan platform pemesanan tiket penerbangan online di mana calon penumpang dapat melakukan pembelian tiket penerbangan. Dataset ini berisi informasi tentang opsi pemesanan penerbangan untuk perjalanan antara 6 kota besar di India dan terdiri dari 300.261 titik data dan 11 fitur. Analisis menyeluruh terhadap data ini memberikan wawasan berharga bagi penumpang. Data Science dan Machine Learning. Data Science adalah bidang yang menggabungkan statistik, pemrograman, dan domain bisnis untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan dari data ini. Dari data ini mencakup berbagai proses termasuk pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data. Machine learning adalah sub-bidang dari kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan membuat prediksi serta keputusan tanpa diprogramasi secara eksplisit. Algoritma machine learning terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Eksplorasi data. Eksplorasi data merupakan langkah awal dalam analisis data yang juga melibatkan peninjauan statistik deskriptif dan visualisasi guna memahami struktur distribusi dan hubungan dalam dataset. Pra-pemrosesan data. Penanganan missing values, yakni mengidentifikasi dan menangani missing values pada data dengan menghapus, imputasi, atau algoritma yang menangani langsung. Encoding data kategorikal diperlukan untuk dikonversi menjadi format numerik agar dapat digunakan oleh algoritma machine learning. Teknik umumnya termasuk one-hot encoding dan label encoding. Normalisasi dan standarisasi merupakan sebuah teknik untuk menyesuaikan skala fitur data. Normalisasi mengubah data ke dalam rentang 0,1, sedangkan standarisasi mengubah data sehingga memiliki min 0 dan standar deviasi 1. Pemodelan machine learning. Random forest merupakan algoritma ensemble learning yang menggunakan beberapa struktur keputusan guna meningkatkan akurasi prediksi dan mengurangi overfitting. Algoritma ini memilih sampel acak dan data pelatihan dan fitur dan membangun struktur keputusan pada setiap sampel. Linear regresi merupakan algoritma yang sering digunakan sebagai model baseline dalam proyek machine learning. Linear regresi bekerja dengan memungkinkan prediksi di luar jangkauan data, meskipun harus dilakukan dengan hati-hati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Berikutnya merupakan evaluasi model. Di sini kami menggunakan 4 evaluasi model. Yang pertama, mean absolute error atau MAE, adalah rata-rata kesalahan absolut antara prediksi dan nilai sebenarnya, memberikan gambaran seberapa besar model berbeda dari nilai sebenarnya. Kemudian, evaluasi model yang kedua, mean squared error atau MSE, adalah rata-rata kuadrat kesalahan antara prediksi dengan nilai sebenarnya, yang memberikan penalti lebih besar untuk kesalahan besar dan lebih sensitif terhadap outlier.
Kemudian yang ketiga ada root mean squared error atau RMSE, adalah akar kuadrat dari MSE, memberikan ukuran kesalahan dalam satuan yang sama dengan data asli dan memperbesar dampak kesalahan besar seperti MSE. Kemudian R squared adalah proporsi variabilitas dalam data yang dapat dijelaskan oleh model. Nilai 1 menunjukkan model yang sempurna cocok untuk data, sementara nilai 0 menunjukkan model yang tidak menjelaskan variabilitas sama sekali. Kemudian selanjutnya adalah pengolahan data. Pada tahap ini dilakukan berbagai proses pra-pemrosesan data untuk mempersiapkannya sebelum dimodelkan. Proses ini mencakup yang pertama, import library, yakni mengimport library Pandas, NumPy, Seaborn, serta Matplotlib sesuai dengan fungsinya. Pada awalan ini akan di-load data dari file CSV yang digunakan. Kemudian, akan digunakan struktur data diperiksa dengan menggunakan head, info, dan describe untuk mendapatkan pemahaman awal tentang dataset. Kemudian, setelah itu akan dilakukan analisis deskriptif. Dilanjutkan dengan eksplorasi data, exploratory data analysis, atau EDA. Visualisasi data dilakukan untuk memahami distribusi variabel dan menunjukkan hubungan antar variabel. Yang pertama di sini kami melakukan analisis yang dihasilkan dengan harga tertinggi airlines, yakni Vistara dengan rata-rata harga 30.000 US dollar. Kemudian, selanjutnya kami juga melakukan analisis tentang price variation with departure time tertinggi adalah pada saat malam hari dengan rata-rata harga 24.000 dolar dan terendah pada saat larut malam dengan rata-rata harga 9.500 dolar. Next, kami juga melakukan analisis mengenai average price for flight from different source cities yang tertinggi dari kota Chennai dengan rata-rata harga 19.000 dolar dan yang terendah adalah dari kota Delhi dengan dengan harga yang sama. Kemudian adapun average duration of flight for different airlines yang tertinggi adalah oleh penerbangan Air India. Selanjutnya, dan adapun cheap flight by airlines yakni itu adalah Air Asia dengan harga 1.100 dolar. Kemudian price variation with number of stop, rata-rata harga termurahnya adalah dengan zero stop, dengan harga tertinggi dengan one stop. Dan busiest departure time adalah pada saat pagi hari dengan rata-rata mencapai 70.000 kedatangan. Next. Dapat dilihat, di sini kami juga menganalisis price variation with days left before departure, yang mana kedatangan tertinggi adalah pada tanggal 2 dengan rata-rata 30.000 kedatangan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Untuk selanjutnya ialah pada bagian pra-pemrosesan data. Nah, pada bagian pra-pemrosesan data ini, kami melakukan pra-pemrosesan data dengan mengubah nilai kategorikal dalam kolom flight menjadi nilai numerik. Nah, kemudian kami menghapus kolom asli, yaitu kolom flight, dari kolom UNAMID 0 untuk membersihkan data dan mempersiapkannya untuk analisis atau pemodelan lebih lanjut. Nah, kode ini itu juga melakukan identifikasi fitur-fitur kategorikal dalam data frame DF. Kemudian menerapkan adanya one hot encoding pada fitur-fitur tersebut. Dan akhirnya ini akan menampilkan beberapa baris pertama dari dataset yang telah diubah. Nah, hal ini itu bertujuan untuk mempersiapkan data kategorikal
agar bisa digunakan dalam algoritma pembelajaran mesin yang membutuhkan data numerik. Next. Nah, untuk prapemrosesan data selanjutnya, yaitu kami melakukan standarisasi pada kolom duration, day length, dan dalam hal ini tuh penting gunanya untuk memastikan bahwa fitur-fitur numerik lebih memiliki skala yang serupa, sehingga model pembelajaran mesin dapat bekerja lebih efektif dan tentunya efisien. Hasil akhir ditampilkan dengan menggunakan print, yaitu dengan data encode heap untuk memverifikasi perubahan data. Nah, di sini kami juga mengubah kolom-kolom kategorikal dalam data frame menjadi kode numerik menggunakan label encoding di setiap kategorinya. Nah, ini juga akan mengubah nilai numerik yang unik. Nah, langkah ini itu penting dalam tentunya prapemrosesan data karena digunakan untuk nantinya model pembelajaran mesin yang tidak dapat menangani data kategorikal secara langsung. Next. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah kita melakukan pemrosesan data, kita membagi data, yaitu adanya pembagian data. Nah, di sini kelompok kami melakukan pemisahan data menjadi fitur X dan target yaitu Y. Kemudian membagi data ini menjadi set pelatihan dan pengujian menggunakan train test split dengan 20% data sebagai pengujian. Kode selanjutnya yaitu mengimpor adanya wet hot encoder dan kolom transformer dari sklearn untuk persiapan prapemrosesan data. Contoh pemrosesan data itu menggunakan kolom transformer untuk mengaplikasikan one hot encoding ini pada fitur kategorikal dan mempertahankan fitur numeriknya. Extract proses dan latihan model. Next. Nah, selanjutnya ialah modeling dengan machine learning. Pada pengujian ini kami menggunakan dua algoritma, yaitu linear regression dan random forest regression. Nah, pada regresi linear ini kami menggunakan skitlearn dari Python. Pertama, itu kita mengimpor modul, termasuk model regresi linear dan matrix evaluation-nya. Nah, selanjutnya model regresi ini dibuat dan dilatih dengan data latih, dengan prediksi pada data uji. Matriks evaluasi seperti MAE, MSE, RMSE, dan R-square score ini dihitung untuk mengevaluasi kinerja model, dan hasilnya akan dicetak. Nah, langkah-langkah ini tuh memungkinkan pemahaman seberapa baik model regresi linear dapat memprediksi target berdasarkan fitur-fiturnya. Nah, untuk outputnya sendiri, dari algoritma linear regresi ini untuk nilai MAE yaitu 46%, MSI 49%, RMSI 70%, dan untuk R2 score 90%. Next. Nah, ini untuk algoritma random forest, sama seperti linear regresi, kita menggunakan skitlearn di Python, sama kemudian adanya perbandingan model regresi linear dengan random forest. Nah, untuk model random forest sendiri, ini menghasilkan nilai MAE sebesar 86%, nilai MSE sebesar 54%, RMSE sebesar 23%, dan R2 score sebesar 98%. Next. Nah, untuk selanjutnya ialah optimasi model. Nah, pada optimasi model ini kami tetap menggunakan dua algoritma di sebelumnya dengan menggunakan linear regresi dan menggunakan random forest. Nah, untuk nilai linear regresi sendiri ini bisa kita amati
sebelum dan sesudah dia dioptimasi model, nilainya itu sama. Next. Nah, sedangkan untuk algoritma random forest sendiri, ini setelah dia dioptimasi model dengan menggunakan hyper tuning parameter, nilainya berubah menjadi lebih naik. Nah, ini tuh disebabkan karena pada algoritma linear regresi itu nilainya telah mencapai titik yang maksimal, sedangkan pada random forest ini masih bisa ditingkatkan. Untuk hasilnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Setelah dari dua optimasi model yang telah dijelaskan, kita dapat melihat bahwasannya evaluasi dan analisis hasilnya menunjukkan bahwa algoritma random forest adalah algoritma yang cocok digunakan untuk memprediksi harga pada tiket penerbangan pesawat. Dapat dilihat jika MAE dan RMSE-nya bernilai rendah, maka itu menunjukkan algoritma yang paling optimal digunakan dengan R2 skornya yang mendekati nilai 1. Maka random forest ini akan kita gunakan sebagai best predict untuk memprediksi harga tiket pesawat tersebut. Nah, di sini saya akan menunjukkan visualisasi dari hasilnya, yaitu dapat dilihat di sini. Baik, di sini ada jumlah budgetnya airline itu ada 300.153 entry data. Dan di sini ada price dan price predicted-nya dengan actual price-nya itu mencapai seharga 6.270.094.275 dan price predicted-nya itu sebesar 6.413.345.134. Nah, pada sheet pertama, pada visualisasi yang pertama, kita akan membandingkan comparison antara actual price dengan price predicted-nya dari segi maskapainya. Dapat dilihat di sini bahwa Vistara merupakan maskapai yang harga prediksinya itu terbesar, dan di AirAsia merupakan harga prediksi terendahnya. Kemudian kita dapat melihat dari price by departure time. Di sini yang paling terbanyak yaitu pada malam hari. Dengan rata-rata harga itu $23.062 dan price predicted-nya $23.395. Begitu juga untuk 5 maskapai penerbangan terbanyak, yaitu dengan harga yang paling tinggi pada penerbangan AI433 dengan price predicted-nya 42.000 dan harga aslinya itu $44.025. Di sini juga kita dapat lihat count of airline by destination city-nya dan juga average rata-rata hari dari penerbangan. Yang paling banyak itu pada AirAsia dengan waktu 27.735 dan durasi terbanyak juga pada Air India dengan durasi 15.504. Kita dapat mengambil kesimpulannya dari dashboard ini akan menampilkan harga-harga aktualnya, dan untuk prediksi ini kemungkinan besar didapatkan dari pemodelan machine learning yang sebelumnya telah kita lakukan. Dapat dilihat dari adanya kolom harga prediksi yang ditampilkan berdampingan dengan harga aktualnya ini. Maka untuk kesimpulannya, dalam studi perbandingan, model random forest lebih baik daripada regresi linear dalam memprediksi harga penerbangan. Begitu juga, model prediksi harga penerbangan dalam dashboard Tableau menunjukkan tingkat akurasi yang baik dengan prediksi harga yang mendekati dengan harga sebenarnya. Perbandingan harga antar maskapai menunjukkan variasi yang konsisten, di mana Vistara memiliki harga tertinggi dan AirAsia memiliki harga terendah. Faktor-faktor seperti waktu keberangkatan, jumlah transit, dan kota tujuan terbukti memengaruhi harga penerbangan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan dan menjelaskan. Terima kasih.